Oke, hari ini kita bakal ngebahas sebuah kesepakatan yang wah, gede banget. Bisa jadi ini bakal mengubah peta industri energi di Indonesia. Jadi ada dua pemain raksasa, RMK Energy dan Bumi Resources yang baru aja teken kerjasama strategis. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih artinya ini buat mereka dan buat industri kita. Coba deh, bayangin sejenak. Ada sebuah jalan yang sekarang ini bahkan belum ada. Tapi di ujung jalan itu ada harta karun energi yang luar biasa besar. Miliaran ton batu bara siap dikirim ke seluruh penjuru dunia. Nah, jalan yang tadi kita bayangin itu sekarang mulai jadi kenyataan. Tepatnya tanggal 11 Maret 2024 kemarin, sebuah nota kesepahaman alias MOU yang super penting ditandatangani. Inilah momen di mana PT RMK Energy, atau kita sebut aja RMKE, dan PT Pendopo Energi Batubara, yang merupakan anak usaha dari raksasa Bumi, resmi memulai kolaborasi mereka. Oke, jadi siapa sih sebenarnya dua raksasa yang ada di balik kesepakatan super besar ini? Yuk kita kenalan lebih dekat sama mereka. Gini, peran mereka berdua ini ibarat kunci dan gembok. Pas banget. Di satu sisi ada RMKE. Anggap aja mereka ini jagonya bangun jalan tol. Mereka spesialis infrastruktur logistik. Nah, di sisi lain ada PEB, bagian dari Bumi, yang punya kargonya, alias cadangan batubara yang masif banget. Jadi satu punya jalannya, satunya lagi punya barangnya. Wah, ini kan kombinasi yang kuat banget. Terus, apa sih inti dari kesepakatan mereka? Sebenarnya bisa kita pecah jadi 5 poin utama yang jadi pondasi kerjasama ini. Yuk kita lihat satu persatu. Coba deh lihat alurnya. Ini benar-benar membentuk sebuah siklus yang rapi banget. Jadi, RMKE yang bangun infrastrukturnya. Terus, PEB yang pakai fasilitas itu. Nah, habis itu, batubara dari PEB dijual lagi ke RMKE. Selanjutnya, batubara itu diangkut pakai kereta api hasil kerjasama dengan KAI. Dan terakhir, semuanya lewat pelabuhan yang eksklusif milik RMKE. Ini namanya rantai pasok yang terkunci rapat dari hulu ke hilir. Tapi, ini semua bukan cuma sekedar poin-poin perjanjian di atas kertas loh. Di baliknya ada sebuah visi strategis yang sangat jelas dari para pemimpin perusahaan ini. Dan ini bukan kata saya ya, tapi langsung dari Direktur Utama RMKE, Pak Vincent Saputra. Beliau bilang tujuannya itu untuk menciptakan solusi logistik yang terpadu dan efisien. Kalau kita terjemahin secara sederhana, ini bukan cuma soal jadi lebih besar, tapi soal membangun sistem yang lebih cerdas dan lebih efektif. Terus, seberapa besar sih dampaknya? Nah, angka ini kayaknya bisa menjawab semuanya. Dengan kerjasama ini dan beberapa kemitraan baru lainnya, RMKE sekarang menargetkan bisa mengangkut sampai 12,7 juta ton batu bara. Itu loncakan volume yang gila-gilaan. Dan ini nunjukin seberapa besar potensi dari kesepakatan ini. Oke, kita udah tahu detailnya kan? Sekarang, ayo kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih kesepakatan ini begitu penting? Dan apa dampaknya di luar sana? Nah, apa yang kita lihat di sini, itu adalah contoh klasik dari sebuah strategi bisnis keren yang namanya integrasi vertikal. Ini adalah langkah yang cerdas banget, di mana satu ekosistem bisnis mengendalikan seluruh prosesnya. Mulai dari batu bara diangkat dari tambang, sampai dimuat ke kapal buat diekspor. Intinya, ini soal efisiensi dan kontrol penuh. Jadi, gimana RMKE bisa untung dari sini? Nah, ini bagian yang paling cerdas. Mereka bisa dapat untung dari 3 pintu sekaligus. Pertama, dari biaya sewa infrastruktur yang dipakai POB. Kedua, dari margin keuntungan jual beli batu baranya. Dan ketiga, dari biaya jasa eksklusif di pelabuhan. Ini model bisnis yang berlapis dan solid banget. Dan dampaknya nggak cuma dirasain sama perusahaan loh. Proyek segede ini artinya bakal ada lebih banyak lapangan kerja baru buat masyarakat lokal, konektivitas antar daerah jadi lebih baik, dan tentunya jadi semacam mesin pendorong baru buat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Nah, setelah kita bedah semua ini, muncul satu pertanyaan besar. Apakah kita sekarang ini sedang menyaksikan lahirnya sebuah model bisnis baru untuk industri batu bara di Indonesia? Pada dasarnya, ini adalah sinergi yang sempurna. RMKE datang dengan keahliannya di bidang infrastruktur dan logistik, sementara PIB datang dengan sumber daya batubara yang melimpah ruah. Kalau digabung, mereka menciptakan sebuah mesin logistik yang jauh lebih ramping, lebih cepat, dan tentunya lebih efisien. Jadi, inilah pertanyaan pamungkasnya. Akankah nota kesepahaman ini benar-benar berevolusi menjadi sebuah kesepakatan final yang akan mengubah total lanskap industri batubara nasional kita? Jawabannya tentu cuma waktu yang bisa kasih tahu. Tapi satu hal yang pasti, ini bakal jadi cerita yang super menarik buat kita ikuti perkembangannya.